Tapi ibu melihat saya pegang jidat semua. Maka ketika ibu-ibu pengen didik anak, udah contohin aja kita bagaimana, ntar anak ngikutin. Jangan capek-capek ngomel. Udah konsentrasi? Yakin? Saya tes lagi mau. Ibu jawab yang kompak. Peci saya warna apa? Putih. Baju saya warna apa? Putih. Kain kapan warna apa? Putih. Gigi kalau sering disikat warnanya apa? Putih. Susu sapi warnanya apa? Putih. Kain ihram warnanya apa? Putih. Berarti orang sapi minumnya air putih. Betul kan? Sapi minumnya apa? Susu. Lagi ini masuk sama konsentrasi. Sambil jiping berarti ngaji. Ada juga yang jider, ngaji sambil. Yang penting jangan jiler, ngaji sambil. Nah, judulnya 4 perkara yang membawa kebaikan dunia akhirat. Judulnya 4 perkara yang membawa kebaikan dunia akhirat. Yang megang HP sekarang dicatat pakai HP, karena ngaji saya nanti pulang ibu harus langsung hafal. Ya, yang bawa buku boleh dicatat buku. Siap bu? Nyatet di HP berarti di WA, mau WA suami, mau WA anak, terserah. Yang penting tulisannya ini. Tulis dulu. Ada perkara 4. Tulis. Ada perkara 4. Bagus dunia akhirat. Itu baris pertama. Ada perkara 4 bagus dunia akhirat. Baris kedua, selalu zikir lisannya. Selalu zikir lisannya. Dan yang syukur hatinya. Itu baris kedua. Baris ketiga, sabar kena musibah. Sabar kena musibah dan jadi istri solehah. Baris terakhir. Baris keberapa bu? 4. Nikahnya tak karena takut susah dan harta. Oke, itu syair yang nanti saya ubah dan dari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Arbaun. Nah ini gak usah ditulis, Bu, gak usah ditulis. Arbaun. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Itu bunyi hadisnya. Dari hadis tersebut, ibu-ibu, arbaun, ada 4 perkara
Empat perkara ini akan menjamin kita baik bukan hanya di dunia, tapi juga baik sampai di akhirat. Interpretasinya dari sebuah doa yang ibu baca, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini syarat untuk mendapatkan atina fid dunya hasanah dan juga sampai akhirat. Satu, lisanun dzakirun. Lisan, mulut atau lidah dzakirun yang basah dengan zikir-zikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabirun, badan, jasad, tubuh ketika kena musibah dijalaninya dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, wa zaujatun la tabghi khaufan fi nafsiha, seorang istri yang dulu mau menikah dengan suaminya atau istri yang dinikahi oleh suaminya, dia tidak takut susah hidup dengan suaminya. Mau apapun jenis pekerjaan suaminya, profesinya, dia tidak takut susah hidup dengan suaminya. Wala malihi, dan dia mau nikah dengan suaminya bukan karena hartanya. Dari hadis ini, saya pengen langsung ibu biar nggak ngantuk. Diambil dari sholawat Maulaya sholli wa sallim. Semuanya ibu hafal ya. Ya, bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabb, ya tulis, semuanya lihat. Ada perkara empat, bagus dunia akhirat, selalu zikir lisannya dan yang syukur hatinya. Langsung sabar Karena musibah dan Stop. Bait yang terakhir gini. Sabar kena musibah dan jadi istri soleha. Coba dari sabar. 1, 2, 3. Sabar kena musibah dan jadi istri soleha, nikahnya tak karena takut susah dan harta. Tuh, kalau dibikin syair gampang kan? Ibu dari sini sambil pulang jalan, sambil naik motor, sambil langsung ingat ada perkara empat. Gampang ingetnya kalau hadis dibikin syair seni. Kalau Bang Haji Roma Irama lah, hadis dibikin lagu.
ini agak mirip-mirip. Ya. Lagunya Bang Ejo Roma Irama tentang isi soleha bagaimana? Ada kan hadisnya? Iya. Bahwa di dunia ini semua adalah perhiasan. Ad-dunya mata wa khairu matanya al-mar'atus. Lalu Bang Haji Roma Irama dibikin syairnya. Syairnya gimana, Bu? Setiap keindahan udah, tak dulu, nyanyi tak dulu. Emang Bu Haji, ini luar biasa. Jangankan lagu-lagu yang gabung, pasti hafal kalau saya tes. Coba aja saya buktiin. Terusin lagu saya, Bu. Terusin. Bukan lautan, hanya kolam suratan. Coba dangdut. Darah muda, tuh hafal. Lagu anak gaul dulu. Sakitnya tuh di sini, tuh hafal. Coba sekarang terusin ayat. Udah nerang dulu. Oke, saya terangin dulu yang 4 tadi ya, biar ada pemahaman sedikit asal paham daripada panjang tapi lisanun dakirun. Lisan ini adanya di dalam mulut. Lisan ini identik dengan mulut. Maaf Ibu, maaf. Saya di mana-mana ceramah sering bilang di tubuh kita ini ada 9 lubang. Mulut ini salah satu lubang dari 9 itu. Nah, ibu rumahnya nggak percaya punya 9 lubang. Ayo hitung, Bu, mata ada berapa? 2. Hidung? 2. Telinga? 2. Mulut? 1. 7. Kurang 2 Ustaz. Yang 2 saya tahu tempatnya tapi saya lupa namanya. Ada di bawah. Ya. Nah, maaf Ibu, maaf. Mulut ini lubang yang paling besar. Lubang yang paling besar dari 9 lubang tadi. Maka maaf, mulut ini oleh Nabi dijamin ketika pandai menjaganya. Sebenarnya ada 2 lubang yang dijamin. Kata Nabi, man azmanu lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Nabi bersabda, siapa yang bisa menjaga 2 lubang, 1 lubang di antara 2 rahang alias mulut, dan lubang di antara 2 paha alias mulut juga, admanu lahul jannah, dijamin masuk. Nanti ternyata surga itu nggak lepas dari rusak dengan lubang. Nah, mulut ini oleh Nabi dari hadis tadi disuruh basah dengan zikir. Zikir itu banyak, zikir lisan, zikir badan, zikir hati. Tapi yang ini yang saya lagi maksud zikir lisan. Sekian banyak zikir, afdhalul zikri la ilaha illallah. Orang NU model biasa tahlilan dengan kalimat tersebut 3 kali dipanjangin. Kenapa sih ulama menyuruh panjangin? Ada hadisnya, Bu. Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Banyak barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan. La ilaha illallah. Kan biasanya 3 kali, Bu ya. Baru selebihnya kenceng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kampung saya suka diskriminasi, Bu. Kalau yang meninggalnya orang kaya, sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu yang meninggal orang miskin, itu di kampung saya. Ya. Saya kampungnya di Cirebon. Ada yang Cirebon di sini? Tuh, ketemu wong Cirebon seduluran. Ya. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka
maka ibu beruntung dengan bergabung bersama-sama muslimat NU, karena yang sering tahlilan, pengajian, selamatan ya hanya orang NU. Di mana-mana orang NU selamatan, dari mulai kawinan selamatan, 7 bulan lahiran, sunatan, bangun rumah, bongkar rumah, ada goblok. Masa bongkar rumah selamat? Ya Allah, ibu. Dah, rumahnya pengalaman bongkar rumah selamatan. Orang yang sering ngaji, namanya ngaji kata kampung saya ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa. Orang yang rajin ngaji, ilmunya ditambahi. Amin apa bu? Amin. Hidup di dunianya penuh dengan rizki. Amin. Lihat banyak saudaranya, pahala dipenuhi. Amin. Besok di akhiratnya dapat ridho ilahi. Amin. Oh, itu yang rajin ngaji. Apalagi maaf, ibu-ibu nih sekarang pakai jilbab. Coba kalau pakai jilbabnya udah putih semua rambutnya. Iya kan? Iya. Putih kan rambutnya? Iya. Iya, karena nggak kelihatan sekarang. Emang kenapa Ustaz rambut putih? Rambutnya banyak putih, alamat dekat. Nah, mata pandangan kabur, alamat masuk. Pinter. Pipinya pada kendor. Udah kendor kok masih kenceng? Ngakunya kena angin gembrur. Pipinya pada kendor, alamat mujur. Pinter. Giginya pada ompong, tanda bakal dipotong. Alhamdulillah udah pada bisa, udah pada ngerti. Oh. Yang belakang protes lagi. Ustaz, yang mati mah nggak rambut putih doang. Yang hitam dulu banyak yang udah mati. Betul. Kan ada lagunya bu ya. Raja-raja mati, rakyat jelata mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pak direktur mati, tukang cukur mati, ibu neneng ibu neneng mati, ibu neneng panjang. Allah, kita lagi muhajatan panjang umur. Labro disari bilanginnya bu neneng mati. Nah, kembali ke lisanun dzakirun. Kita sudah semakin usia senja, insya Allah kayaknya mah kita nggak bakalan sampai umur 100 tahun, kayaknya jarang banget deh ya. Maka yuk lisan ini banyak-banyak basah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, untungnya dikasih kalimat itu. Kenapa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kata Gus Baha, masa kunci udah dikasih nggak bisa masuk? Ibu udah dikasih kunci surga, udah dikasih tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa nggak bisa masuk? Maka jagalah kalimat itu dengan sering-sering diucapkan. Kisah dari ayah kandung saya. Ada orang kalau ada orang meninggal tahlilan selalu hadir. Sahabat ayah saya, almarhum. Satu ketika sedang tahlilan dengan orang yang meninggal, dan hadir orang meninggal itu, kepalanya tiba-tiba bersandar di pundak ayah saya.
Kata ayah saya, jangan tidur, gitu ya. Tapi 2 kali bersandar lagi, bahasanya apa? Menclok lagi kepalanya. Ketiga kalinya ayah saya lebih kencang, bangun, gitu ya. Ternyata langsung jatuh tersungkur. Artinya apa? Beliau almarhum membawa kalimat la ilaha illallah karena sering hadir tahlilan, meninggal dunia pun dengan kalimat la ilaha illallah. Ibu, ada berapa hurufnya la ilaha illallah? Pernah hitung, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Udah hitung dan udah. Ada berapa? Setahun ada berapa bulan? Ada 12. Maka dalam setahun 12 bulan itu lidah jangan sampai kering dari zikir la ilaha illallah. Catur, kan ada 4, 3 lagi. Katanya ngajinya sampai cuma setengah jam doang katanya. Masalahnya ngajinya lama apa tuh belum lama, amplopnya udah dilem. Bercanda Bu Haji, bercanda. Yang kedua, maksudnya ngingetin maksudnya. Ibu, beneran saya setiap Selasa minggu keempat ada jadwal ngaji di Masjid Baitur Rahman Mangunjaya. Rutin ibu-ibu. Tapi karena ini undangan muslimat, maka saya karena ini nggak rutin setiap bulan dan setiap minggu, saya sempatkan hadir di sini. Di sananya saya minta teman untuk ngisi. Kan jadi begitu ya? Enggak. Saya di mana-mana ngaji nggak pernah nyari amplop, Mbak. Isinya juga enggak. Yang penting jumlahnya ya. Berarti biar nggak ngantuk ngajinya, biar nggak ngantuk, enggak. Iya begitu. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Setelah lisan berzikir, hati bersyukur. Ini yang kedua agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Implementasi hati yang syukur itu apa, Ustaz? Qanaah. Qanaah itu apa, Ustaz? Nerimo, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngedumel, nggak pernah iri, apalagi dengki dengan orang lain segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah iri, ya Allah, itu mah teman saya mah suaminya ganteng banget, kenapa saya nggak ganteng ya? Bu, kalau itu ibu ngomong begitu, kenapa suami kita nggak ganteng? Karena kitanya nggak cantik-cantik banget. Jangan iri dengan teman yang suaminya ganteng, apalagi masalah dunia, masalah harta. Melihat harta tetangga, kendaraan tetangga kita, itu hati berarti belum qanaah. Hati yang syukur itu buktinya senang. Maka tadi saya tanya, ibu ngaji senang nggak? Senang. Harus senang, Bu. Harus senang. Karena di luar sana ada orang yang sedang berbuat maksiat, sedang berbuat dosa, mereka senang banget. Kenapa ibu yang sedang ngaji tidak senang? Alhamdulillah di sini semuanya senang. Saya tanya, ibu kalau habis sholat selesai tisunya datang? Ibu kalau habis sholat selesai senang nggak hatinya? Nah, pertanyaan lagi, kalau lagi sholat senang nggak? Pret. Apalagi sholat tarawih. Lagi sholat, hatinya kita jarang seneng. Imam domelin di hati. Lama amat sih bacanya, lama amat sih. Jadi kita lagi menata hati agar terus belajar bersyukur. Orang bisa dijadikan sujud, bisa jadi sholat itu anugerah yang sangat besar. Dua, dah singkat-singkat aja dah. Masalahnya keringat udah kumojos ini. Yang kedua, yang pertama apa tadi, Bu? Yang pertama apa? Lidah. Iya, lisannya bagaimana? Iya, lisan yang basah berzikir. Yang kedua, hati yang pandai
Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Badan kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki pernah sakit nggak? Semua orang pernah sakit. Kalau ada orang yang belum pernah sakit langsung mati, itu keturunan Raja Fir'aun itu. Raja Fir'aun tuh nggak pernah sakit langsung mati. Kalau di laut ngejar-ngejar Nabi Musa. Kita semua pernah sakit. Sakit itu adalah kemuliaan bagi orang yang sakit ketika sakitnya dijalani dengan penuh kesabaran. Maka ibu-ibu kalau ada anggota muslimat, ada pengurus muslimat sakit, buru-buru dijenguk, buru-buru ditengok. Pahala orang yang nengok sakit itu mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Itu satu orang sakit. Tapi dengan catatan kalau pengen mendapatkan doa 70.000 malaikat, menjenguknya harus jalannya miring. Jalannya miring sambil nenteng jeruk 6 kilo, kan miring. Oh, nenteng jeruk 6 kilo. Seneng gak kalau yang sakit yang menjenguknya sambil nenteng parcel? Seneng gak Bu? Foto dulu, foto dulu. Bukan mau foto. Seneng kalau mau jalannya tegap, di kantong udah nyiapin begitu jenguk, lalu ditengokin, lalu didoain ibu cepat sembuh, lalu pulang ngasih amplop. Nah yang sakit seneng gak? Seneng, soalnya saya pengalaman. Saya dulu sakit ditengokin banyak jamaah, tetangga, keluarga, ada yang bawa parcel, ada yang bawain amplop. Seneng dalam hati, ya Allah jangan sembuh dulu, ya Allah jangan sembuh dulu. Kalau jenguknya dihibur, tapi kalau ditakut-takutin bukan dapat doa malaikat, dapat dosa, bukan doa. Ibu sakit apa? Jantung berdebar-debar. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Aduh, tetangga segmen 7 hari mati. Itu namanya nakut-nakutin. Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Ketika ibu sakit, Bu, ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab, bukan orang yang didolimi saja. Tapi ketika ibu sedang sakit sampai sembuh, doa ibu termasuk golongan yang mustajab. Jadi ketika ada yang nengok doain, ibu kembali doakan. Karena doa orang sakit itu sangat-sangat mustajab di hadapan Allah. Tentunya doa yang penuh kebaikan. Jangan doain nyelakain orang. Apaan lu nengok gak bawa apa-apa, nyungsep lu buang. Nah itu namanya bukan doain, nyumpain. Tuh. Jadi orang sehat mulia karena bersyukur dengan kesehatannya. Orang yang sakit mulia karena bersabar menjalani sakitnya. Paham sampai sini Bu? Terakhir yang keempat, wa zaujatun. Nah ini buat kita. Wa zaujatun, seorang istri yang mau nikah dengan suaminya, la tabghi khaufan fi nafsiha. Ibu dulu waktu nikah dengan suami ibu takut susah hidup gak? Nah, berarti ibu insya Allah masuk yang keempat nih. Amin apa Bu? Amin. Namanya ragu banget. Ibu waktu nikah sama suami takut susah hidup gak? Wala malihi. Apakah ibu nikah sama suami karena harta suami? Ya. Pret. Tapi saya bersyukur sama ibu ya. Enggak usah, saya dulu mau nikah dengan suami saya karena pengen bareng-bareng ibadah kepada Allah. Karena pengen menyempurnakan iman kepada Allah. Apapun profesi, apapun pekerjaan suami saya ridho, dan itu adalah anugerah dari Allah untuk saya sebagai suami saya. Tuh. Maaf Bu, saya tanya lagi. Ibu mau nggak nanti di surga jadi bidadari untuk suami ibu? Mau. Jawabnya masih mau nggak?
Ibu, nanti suami kita ketika meninggalnya syahid itu macam-macam sebabnya, bukan karena perang doang. Ketika suami kita meninggal syahid, lalu ibu pun menjadi seorang istri yang solehah sampai akhir hayatnya, suami masuk ke surga, akan diberikan bidadari bukan hanya satu, Bu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, orang yang mati syahid itu, Bu, diberi bidadari sampai 72 bidadari. Nah, yang dua itu dari dunia. Siapa? Istrinya yang solehah. Maka ketika istrinya tidak solehah, yang gak tahu isi siapa itu. Dan istri yang soleh itu kecantikannya melebihi semua kecantikan bidadari yang ada di surga. Jadi kalau ibu sampai jadi soleh, ya tapi bentuknya nggak kayak gini, enggak. Ntar di surga mah bentuknya kayak gini. Allah rubah wajah cantik yang sempurna dan ibu akan jadi bidadari tercantik dari suami ibu. Ada yang nanya, Ustaz, saya dulu punya suami dua. Pertama meninggal, yang kedua saya nikah lagi. Nah, nanti ketika suami saya dua-duanya masuk surga, saya juga masuk surga, saya punya siapa? Maka dijawab, siapa yang nanti jadi suami ibu di surga ketika suaminya pernah dua tapi dua-duanya soleh? Allah menyuruh ibu, pilihlah suami laki-laki yang suami tadi yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlak dari dua suami tadi. Jangankan dua, tiga misalnya. Iya, meninggal lagi, meninggal lagi. Tapi tiga-tiganya soleh, masuk surga semuanya. Begitu di akhirat ketemu surga. Lah, ini suami saya ada semua di sini. Ya Allah, bagaimana saya? Maka Allah nyuruh ibu silakan pilih dari tiga suamimu yang paling baik, akhlaknya. Tuh. Semoga suami kita pun bisa bersama kita lagi di surga. Amin. Dengan syarat nih, wa zaujatun la tabghi khaufan fi nafsiha wala malihi. Kita belajar dari solehah itu dari sebuah kata yang melekat pada kata istri. Istri hurufnya 5. Berapa, Bu? 5. ISTRI. Berapa, Bu? 5. ISTRI. Berapa, Bu? 5. ISTRI. Ya, I artinya insan, manusia. Kita semua adalah manusia. Pengen jadi si solehah, jadilah manusia. S-nya sabar, jadilah istri yang baik. Suami lagi punya duit maupun suami nggak punya duit. Suami banyak duit kok sabar, Ustaz? Sabar. Kalau suami banyak duit biasanya jarang pulang. Yang senyum-senyum nih pengalaman ini. Enggak, Ustaz, yang diem lagi beli pengalaman lagi. T, taat. Amalin aja huruf yang melekat. Insya Allah kita jadi siang soleh. Taat sama suami sampai akhir hayat kita, Bu. Surga kita ada di pada ridho suami kita. Yang keempat hurufnya apa? Ramah. Ramah sama suami sendiri. Jangan sama suami orang ramah banget. Sama suami sendiri galak. Ada di sini? Yang mana orangnya, yang mana? Di sini nggak ada, Ustaz. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Ya, ramah sama suami kita. Ketika suami Bu bikinin kopi, ya, langsung. Jangan kopak kopi beli sendiri. Ya, bukan muslimat NU yang begitu. Bukan muslimat. Yang terakhir huruf apa? Iman. Jadi mari ibu-ibu yang keempat ini jadi solehah itu
insan yang sabar, yang taat, yang ramah dan iman. Saya nggak ada bapak-bapaknya. Kalau ada bapak-bapaknya saya terangin juga bapak ini. Tuh 4. Maka apa kata Bang Haji Roma Irama? Apa kata Haji Roma? Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan Masya Allah, satu bener. Inilah ngaji dengan cinta. Ya, jangan ngaji cemberut. Kamu ceria naik. Cinta itu lagunya ada. Cinta itu anugerah, maka berbahagia sebab kita sengsara. Nah, udah duduk lagi deh. Tuh, ya 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi. Yuk kembali ke syair. Saya pengen dengerin tanpa suara saya. Dari Ya Rabbi Bil lalu masuk ke syair. Lihat tulisan yang tadi. Dari Ya Rabb. Oke siap. 1, 2, 3. Masuk syair. Dan jadi. Ayo, dari sabar. 1, 2, 3. Sambil goreng tempe langsung sabar kena musibah enak, sambil gendong cucu enak, sambil gendong suami Ustaz jangan ngomong suami apa, saya nggak ada suami. Bener ibu yang sudah nggak ada suami lalu ngurus anak yatimnya ditinggal oleh suami sampai dewasa, ibu sampai senja sampai meninggal dunia tidak menikah lagi, insya Allah ibu golongan pertama dari kaum wanita yang bakalan masuk surga. Hidup janda. Jadi jangan minder bu. Yang penting kita mendidik anak yatimnya dengan sungguh-sungguh. Dah, guru aja Neneng, baca Emi dan semua dan Emang. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Itu saja kajiannya, dan sebelum saya tutup, coba saya mau ngasih hadiah yang di depan saya.
yang berani maju sendirian membaca syair tadi? Ayo, mana? Yang udah maju udah, yang dapat tadi udah, mana yang belum?